Jadi saya udah duluan Meryl sebelum saya jadi anggota dewan. Ya justru kamu pertanyakan nggak sih kalau perempuan single gitu terus nggak ngapain-ngapain, you wanna be with that woman, then gini, your happiness doesn't have to be approved by people. Setelah 2 tahun begini udah dijalani nih. Nanti setelah habis periode ini berencana lanjut ke tahap yang lebih tergantung Kondisi. masyarakat, tergantung rakyat, tergantung partai juga. Ya kita belum bisa bilang mau ini mau itu. Yang pasti apa yang saya lakukan sekarang, kita ambil amanah yang ada aja dulu gitu, berbuat aja. Fokusnya itu bukan gini. Saya selalu percaya ya Mbak Lisa ya. Jadilah orang yang bukan orang yang sukses tapi orang yang bernilai gitu, yang memiliki nilai gitu. Jadi benar banget. Yes. Jadi dan maksudnya saya selalu merasa bahwa kesuksesan itu atau pencapaian itu hanya sebuah dampak dari akibat. Jadi akibat dari apa gitu kan. Jadi saya nggak pernah fokus untuk jadi misalnya level ini enggak. Jadi fokus saya adalah selalu memberikan yang terbaik. Fokus saya adalah memberikan yang terbaik atas seluruh tanggung jawab dan amanah yang udah diberikan ke saya. Nanti yang lainnya tuh pasti datang sendiri. Ya bener dong, kalau Mbak Lisa kerjanya bagus, maksimal, kerja keras, ya pasti uangnya ada. Kompensasinya adalah you get the money, maybe you get the opportunity, you get the popularity, maybe you get the electability gitu loh. Jadi kayak fokusnya itu nggak pernah for the result. Jadi kayak today gue ngapain ya gitu kan. Fokusnya bukan gini. Jadi fokusnya gimana beda ya. Kalau misalnya kita mau bantu orang, ada 2 fokus nih. Gimana? Aku bilangnya gini. Ya misalnya doanya misalnya ya Tuhan kasih aku duit dong, rezeki supaya aku bisa bantu orang. Itu biasa. Atau Tuhan, aku tuh pengen banget bantu dia ya. Gimana caranya? I wanna walk, please give me wisdom. Kirim orang-orang yang tepat so I can help him. Jadi ngerti kan? It's different. Yes, different. Which one are you focusing on gitu loh? You focus, the second one, right? Kadang ada orang yang maksudnya gini, ceritanya adalah dia fokus cari duit dulu nih. Gue dapat duit dulu baru bagi. Itu biasanya seperti orang bilang begini, tunggu aku udah punya banyak uang baru aku berbakti sama orang tua. Aku udah sampai sukses. Halo, tunggu sampai kita change punya the uang. perspective. Orang tua belum tentu masih hidup. Jadi change the perspective. Tuhan, aku mau bantu dia nih, tapi aku nggak bisa, tolong bantu. Your motivation dan niat kamu itu yang ngebuat nanti ada aja gitu jalannya. Dan itu beda banget loh ketika kamu punya that kind of motivation dengan yang tadi yang aku bilang, uang dulu gitu. Karena gini, I always believe ya, give and you will be given gitu kan. Blessed to be a blessings gitu loh. Kamu kasih dulu and then you will be given gitu. Takaran yang sama kamu pakai buat orang, itu akan ditakar yang sama ke kamu. So kasih dulu, give it dulu, nanti ada aja jalannya dari mana. Jangan cari dulu buat kita. Sebenarnya nggak benar nggak salah ya, tergantung orangnya. Tapi dari situ kamu bisa ngelihat value yang dia pegang yang mana gitu. Benar. Di saat itulah baru kita bisa menemukan orang yang the same frequency atau gitu. Enggak gitu. Jadi sebenarnya along the way saya belajar bahwa yang bisa memilah-milah kita dengan orang nih, kadang misalnya kan ada yang bilang kan, iya dia orang lama tapi tanda kutip dibuang, tapi dia baru deket tapi kok bisa deket, baru kenal, karena value. Sebenarnya along the way, menurut aku semakin kita dewasa, bukan hanya waktu aja yang menentukan kualitas atau gimana pertemanan kita, tapi value, dan value itu bergeser along the season ya, season of life gitu loh. Jadi itu yang bisa bikin kita kayaknya, kadang aku baru kenal tapi kok bisa dekat gitu, karena bisa panjang dan diberikan kepercayaan. Ada kadang yang udah kenal lama tapi kok kayaknya dia udah value-nya nggak sama, kayaknya kita udah nggak bisa lagi. And that's okay, that's life gitu. So teman-teman semuanya, kita harus belajar satu hal dari Kak Meryl di sini adalah kalau misalnya kita mau mencari orang yang sama satu frekuensi, sebenarnya kita bisa lihat dari value dan perspektif dari cara pandang. So lingkungan sangat mempengaruhi siapa Anda. Jadi pastikan lingkungannya harus benar. Benar ya Kak Meryl ya? Oke, Kak Meryl, kita kan tadi cerita kesuksesan dari Kak Meryl gini. Boleh buka-bukaan gak kalau saya nanya ke Kak Meryl, pernah gak di satu titik kayaknya I think this is the lowest point in my life? Karena kan saya kalau lihat dari kehidupan di sosial media Kak Meryl dan cerita tadi ini, kayaknya hidupnya selalu go gitu. Tapi pasti saya yakin ada titik terendah yang menurut Kak Meryl on that point itu kayak menjadi satu tamparan, I have to move on to be the better one.
Iya, banyak lah ya sebenarnya. Kalau One thing, satu yang sangat kakak ingat sehingga kita uh, bisa belajar pada kala itu what you do and what makes you today. sebenarnya aku tuh tipe orang gini ya. Aku jelasin dikit ya. Yang pertama tadi mengenai yang kamu lihat ya di Instagram whatever. Enggak, aku pengen kasih tahu. Jadi I am so much more than what I display on social media. Okay. Jadi ketika kita post something di social media, we just post something that we want people see from us, right? Exactly. Yeah. So kita ya udah filter dulu dong, gitu. Yes. Kita mau lihat. That's why ya. Ini aku kasih info kenapa kadang-kadang kenapa nih ya? Kayak WhatsApp, Facebook tuh beli WhatsApp, beli Instagram juga. Kenapa? Karena through chat, through direct message, through keyword itu kan honest conversation itu ada di WhatsApp. Ada di ini. Kalau di Instagram atau di Facebook kadang-kadang kita hanya display what we want to display. Yes, not the honest one gitu kan, the honest one. Jadi bukan yang aku bilang yang aku posting bukan aku, it's me, tapi still saat kayaknya itu kalau dibilang ada 10 itu kayak cuma 2 atau 3-nya aja. Yeah. And also my title do not define who I am. Misalnya anggota DPR itu hanya it's just a title, it's not. Jadi saya udah duluan Meryl sebelum saya jadi anggota dewan. Meryl with hobbies, interests, with friends, with habits yang dia udah terbentuk cukup lama, and dia jadi anggota dewan. So kita nggak bisa dia dewan kalau gitu. I mean human gitu loh. I'm human as well gitu. Nah jadi sebenarnya the lowest point tuh kayak last year gitu. Ya semuanya hit lah, the economic and everything. Yes. Sebenarnya aku tuh tipe orang yang kadang ketika kita jatuhkan atau aku banyak lah lowest point, cuman aku tuh selalu punya lowest point yang kadang-kadang maybe kalau misalnya orang-orang sekitar aku tuh aku nggak bisa kasih yang terbaik, atau misalnya orang-orang di sekitar aku yang kena dampak dari sesuatu yang nggak baik itu affects me gitu loh. Jadi lebih ke situ sih sebenarnya, kayak the lowest point yang kita nggak bisa ngapain, we're helpless and hopeless gitu kan, nggak terlalu bisa berbuat Dan sesuatu. we also cannot help them. Yes, itu aku sih aku problemnya adalah kalau misalnya aku nggak bisa memberikan yang terbaik, atau misalnya aku ngerasa I'm not really enough to help them atau gimana gitu, kayak I'm not capable of doing what the best that I can do, itu aja sih. Okay, so usually if in that there's lowest point di posisinya Kak Meryl, what do you do on that moment? Iya, acknowledge aja. Pray also. Iya, tapi pertama acknowledge that gue lagi I'm not okay. Acknowledge that this situation is not good. Gak apa-apa mingling in that situation for quite a while, and bukan enjoy ya. Juga kayak. Iya, jadi maksudnya kayak acknowledge aja, kayak gue I'm not okay gitu. I'm not okay, so I was just like laying in a bed watching Netflix, kayak I'm not going anywhere. I'm not workout. Ya udah kayak nangis atau sedih or whatever it is. You just enjoy it for quite a while, and then kayak merasakan okay, this is the stage of the life that I memang ya udah, tapi jangan sampai di situ aja. You need to have the encourage untuk bisa bangkit lagi kan. That's why yang tadi Mbak Lisa bilang you have to pray, and then yang paling penting support system sih, yang orang-orang yang who is not only with you but for you. Beda soalnya with us adalah mungkin orang yang sama dengan kita, but for us orang-orang yang ada buat kita itu lebih rare finding lagi gitu kan. Jadi kita harus punya motivasi dengan diri sendiri. Okay, and then now I need to bounce back. Jadi you need to find someone else, and then you need to find some maybe professional help gitu. Karena aku juga kalau misalnya lagi lowest, I go to psycholog, aku pergi ke hipnoterapis. Oh my god, aku kiranya aku doang. No. Iya. Karena mental health is same with kayak sakit kepala kan harus minum obat ya. Kayak kan nggak bisa nanti sembuh sendiri. Apa sih mental health itu penting banget. Apalagi di 2020 kan aku belajar banget juga tentang mental health awareness, itu kan penting banget ya gitu. Nah jadi yang biasa sibuk tiba-tiba nggak sibuk, tiba-tiba overthinking whatever, itu kan pasti ada ya. So I go to therapist juga, and I believe it juga bisa help you. Jadi ya udah, and then setelah kayak gitu, and then I pray, and then ya udah bangkit lagi aja gitu. Memang it's not gonna be easy, it's not gonna be langsung instant gitu. Tapi pasti bisa. Kalau misalnya diingat-ingat lagi, ada nggak satu kejadian yang tadi kan katanya bahwa lowest point when I cannot help and support the persons that I love and I care with gitu kan. Ada nggak satu momen yang mungkin Kak Meryl sangat ingat pada kala itu yang bener-bener sampai kenapa nggak bisa bantu gitu? Apa ya? Waktu orang tua saya COVID kan, Pak.
Oh, waktu papa ya. Iya. Kan itu kayak 3 weeks di I hospital. feel it from your posting that moment. Nggak bisa helpless gitu kan. Yes. Kayak nggak bisa di situ, nggak bisa jenguk, nggak bisa lihat. You know, you're nggak bisa, hanya bisa berserah dan berdoa sama Tuhan aja. It was like Itu kayaknya 3 minggu terberat dalam hidup aku. Kayak kan my dad kan 67 tahun, comorbid. Yes. Terus ya nggak bisa ngapain-ngapain kan. You know, kayak, dan I'm so grateful. It was a miracle gitu loh, dia bisa sembuh dan sehat kembali, Bisa karena survive juga. pasti banyak orang-orang juga yang mungkin they didn't make it kan, and I'm so sorry for their loss gitu kan. Aku prihatin banget gitu loh. Itu sih yang kayak it was dark time. Ya. Berarti ini empatinya luar biasa, baru bisa jadi anggota dewan sepertinya. Iya, oke. Kalau Kak Meryl, there's the lowest point-nya adalah ketika Kak Meryl nggak bisa ngebantuin orang yang mana sebenarnya kita punya tangan, punya semua, pengen bantu tapi kita nggak bisa. Itu lowest point-nya. Itu salah satu lah. Salah satunya gitu. Tapi kalau pernah nggak teringat kalau itu lowest point, the highest point in your life, like oh my god, finally I got this gitu. Mungkin ada nggak? Iya, itu Satu tadi yang paling kebalikannya ketika kita bisa bantu orang ya, kayak itu aja. ya as simple as that sih. Aku sih nggak pernah kayak aku tuh selalu berusaha gini, kebahagiaan dan menurut aku contentment dan fulfillment itu bisa kita temukan dalam kesederhanaan gitu. Nggak perlu selalu sesuatu yang gegap gempita atau achievement and whatever. Kenapa? Karena kan aku udah bilang, value, mentality, and perspektif kita beda. Misalnya kayak ketika aku jadi anggota dewan, I feel happy tapi nggak yang euphoria. It's like I feel content and fulfillment. Kenapa? I work really hard for it. Dan maksudnya bersyukur juga dengan orang-orang yang mau memberikan suaranya kepada aku. Tapi I know that I work really hard for this, and then aku memang, you know, it's just the impact of it. Jadi nggak euforia berlebihan, dan ini amanah loh, ini tanggung jawab gitu, bukan it's just started gitu. Ya of course lah, itu jadi beban dalam artian beban yang baik ya, bahwa udah dikasih kesempatan, kita harus bertanggung jawab atas amanah yang diberikan gitu loh. Jadi aku nggak pernah yang kayak senang euforia banget aja gitu, tapi aku selalu berusaha bersyukur dan menemukan keberhasilan untuk kesuksesan itu dalam kesederhanaan gitu. Oke. Nah, kalau kita bicara ini tentang leader as a woman seperti begini, punya nggak sih satu ketakutan bahwasanya single jadi dewan seperti begitu, kalau misalnya nanti susah nih cari jodoh. Ini agak lari tiba-tiba kan. But it's just like, karena tadi aku melihat dari semua cerita kan, udah saya dapat nih Kak Meryl tipe kalau orang hidupnya itu udah sangat sederhana, valuable, nggak neko-neko. Saya bisa, sepertinya ini kayak bunda banget ya. Yang penting aku bisa jumpa alam, it's enough for me. Itu kayak bener-bener hidup itu nggak usah dibawa sesusah itu gitu kan. Nah, mungkin boleh sharing, apakah ada nggak stigma itu? Karena contoh seperti saya juga kan, kita kan saya sebenarnya lebih tua sih. It's just like sometimes it's a burden. Kenapa kita kayak seperti fokus banget ke karir as a woman in leader. Mungkin ada teman-teman wanita yang lagi mendengarkan, so you want to give them some encouragement. Gini ya, aku sebenarnya kalau dari diri sendiri sih nggak gini. Aku sebelum aku masuk ke politik juga I pray gitu, kayak Tuhan, I'm 28 gitu, God I'm 28, dan nggak tahu di Medan ini nggak terlalu kenal orang. Ada misalnya dengan apa yang aku mau. Menurut aku sebenarnya Mbak Lisa, aku tuh biasa aja ya. Maksudnya aku kayak no labeling that status. I mean like kayak, maksudnya aku ngerasa I'm just a normal person, dan maksudnya gini, apapun yang aku lakukan ini adalah sebagai bentuk tanggung jawabku. Misalnya gini, Tuhan udah kasih kita 2 talenta, 3 talenta, 4, 5 talenta. Kepada siapa diberi banyak, kepada dia dituntut banyak memang gitu ya. Jadi you know what I mean. Nah jadi maksud aku, kalau misalnya aku tuh nggak takut gini, karena aku percaya Tuhan udah siapkan buat aku gitu yang terbaik. Tapi memang waktu Tuhan gitu kan, the right timing, waktu Tuhan gitu kan. Jadi ketakutan itu mungkin karena aku bersyukur banget ya punya keluarga yang ya pastilah di sini kalau udah ada boleh lah gini, tapi nggak pushy, nggak yang you know like kayak mana kok nggak kayak gitu sih orangnya. I'm so grateful for my family gitu kan, yang they are very supportive, karena ya maksudnya kan itu nggak bisa dipaksakan dan nggak bisa diiniin. Jadi menikahlah ketika kamu siap, you know. Ya, dan nggak gara-gara itu jadinya kayak semuanya ya you know kayak dibuka aja gitu kan gitu. Jadi
I'm praying for aku berdoa untuk pasangan hidup aku yang Tuhan sediakan pasti yang terbaik buat aku. Dia tinggal tunggu waktu Tuhan aja gitu. Jadi don't worry, I'm 30 by the way. Mungkin yang nonton lebih muda. Jadi apalagi kalau yang muda-muda ya udahlah, jangan, don't worry and never settle for less gitu loh. Karena kan kalau buat aku ya, aku juga ini it's gonna be satu untuk seumur hidup, one for a lifetime. Ya kan, satu orang. Dan jadi kalau ada yang bilang lo kok milih-milih banget, ya of course milih-milih gitu loh, kayak he's gonna be my partner for the rest of my life gitu kan. Maksudnya kan gak mungkin gak milih-milih gitu kan. Dan kamu kan juga gak mau, ya maunya yang satu visi satu misi, gak mau bikin hidup lo mungkin lebih repot lagi atau lebih gimana gitu kan. Karena kan saya juga harus orang yang mengerti dunia, yang saling mengerti dunia and celebrate me. Kadang-kadang kan ada orang yang nggak support, bukan hanya mungkin dia supportive tapi belum tentu dia bisa celebrate a woman yang kerja gitu misalnya. Ya, you know. Kan kondisinya kan Kak Meryl juga kayak a woman, terus leader juga seperti itu. Well, iya, tapi kan ada misalnya gini, kan kadang dibilang kan kamu nggak takut gini-gini segala macem. As a woman kan sibuk banget lah apa segala macem. Ini aku sharing curhat as a woman sih. Ya justru kamu pertanyakan nggak sih kalau perempuan single gitu, terus nggak ngapain-ngapain, you wanna be with that woman? Ya berarti sama. True. Ya. Jadi maksudnya bener gak sih? Maksudnya aku bingung I'm single and nggak ada, aku nggak punya family now, belum punya keluarga, terus di rumah aja. Jadi you wanna be with that kind of woman. Gak apa-apa juga sih, cuman maksudnya berarti kalau if you wanna be with that kind of woman yang di rumah aja, mungkin berarti same frekuensi gitu loh. Tapi ya gitu, I wanna make the best of me gitu loh, yang udah Tuhan kasih talenta dan tanggung jawab. Masa gue di rumah aja gak ngapain-ngapain gitu. Masa aku gak being productive gitu. Kan kembali lagi skala prioritas. Dan ketika nanti udah punya keluarga, udah punya anak, of course pasti keluarga, of course pasti anak gitu. Dan mungkin kayak orang-orang yang nggak tahu ya, kerjaan aku sibuk dewan kemana-mana. Ya karena emang I have nothing else to do than work, you know. Tapi kalau misalnya lo kasih gue ada misalnya yang deket cowok, ya udah kita pacaran dong. Gue weekend nggak kerja, ngerti nggak? I wanna make time for my boyfriend, for my family gitu kan. Karena I don't really have any options. Kan gue nggak mungkin nggak ngapain-ngapain ya sekarang. Ya I wanna make the best of it. Misalnya kayak ke talk show ini, maybe I can inspire people, atau misalnya aku ngajar atau sharing atau kemana-mana. Jadi kalau tadi Mbak Lisa bilang sibuk banget, iya, I have nothing else to do gitu. Dan yang sama ketika orang bilang begitu kan, lu gila ya, minggu pun kerja, Sabtu pun kerja, Sam, because we have nothing to do. Nggak, tapi gitu, oke, nothing to do. And then saat kita liburan, liburan terus aja salah aja. Nah, so key pointnya adalah udah don't care what people say, selama yang kamu lakukan itu adalah baik untuk kamu dan juga untuk orang dan lain. Dan your happiness doesn't have to be approved by people. Yes, exactly. Mereka nggak harus setuju when you're happy. It's your happiness, it's not their happiness. Jadi kalau lo happy, ya mereka nggak harus setuju atau enggak, you don't need people opinion gitu for your happiness gitu. Benar banget. Oke, nah kalau di sini berarti udah ya terjawab ini ya. Sebenarnya ini kayak pertanyaan aku juga sih. Aduh Kak, we will find the right one kok, yang nanti sefrekuensi dan satu ya, you know, satu misi, satu jalan. I pray for it. Ya karena banyak juga mungkin menurut aku yang they don't really know the essentials yang you know, ya kayak gitu. Oke, Kak, kalau misalnya kita bilang udah cerita nih, kita udah mau ceritanya dari kerja tiba-tiba masuk cinta pula, saya udah keluarga masuk cinta gitu. Kalau untuk Kak Meryl sendiri hari ini mungkin ada banyak sih anak muda, saya pernah ya ketemu kadang-kadang mereka bilang udahlah nggak usah take the risk lah to being anggota dewan atau to give to the society gitu. It's not like easy what you think and what you say. Kira-kira kalau mindset gitu bener nggak sih Kak? Aku ngebayangin kalau semua orang begitu gila banget, siapa yang nanti jadi pimpin kita gitu kan. Aku mungkin bisa kasih encourage mereka bahwasanya what do they need to do gitu. Aku ingat banget waktu aku daftar dan aku caleg tuh, bapakku tuh bilang itu tuh semua di sini di garis tangan gitu. Maksudnya kayak emang kalau kamu bisa di situ kamu bisa, kalau enggak ya enggak gitu, memang enggak jalannya gitu ya. Jadi aku juga bukan kayak impulsif atau emotional decision kan, kayak aku udah bilang sama Mbak Lisa tadi, bukan tiba-tiba aku mau jadi anggota dewan. There's a story, ada the dots, kayak aku mikir dari awal tuh aku suka organisasi, aku juga di kampus BEM, ikut mood court, ikut organisasi ini itu. Jadi kayak mungkin udah ada dari dulu bakatnya, dan aku udah terekspos di dunia politik udah cukup lama. And then
aku puji Tuhan punya orang tua yang lumayan stable financially, yang bisa funding aku, so I don't have to get money from orang atau companies or whatever gitu. Jadi nggak bisa, nggak ada itu bukan ilmu pasti, bukan matematika yang pasti gitu kan. Jadi kalau misalnya ada yang mau maju ya nggak apa-apa gitu. Gini, pasti yang meragukan diri kita pertama itu ya diri kita. Self doubt itu pasti ada. Cuman self doubt ini bisa diantisipasi dengan ya tadi data, connecting the dots. Kita lihat lagi tuh kayak ke belakang. Gue emang suka nggak, passionnya di sini nggak, bisa nggak. Jadi kayak banyak banget yang harus kita analisis lah ya istilahnya untuk mengambil decision. Atau mungkin kalau ada yang mau bisa ke aku dulu, ntar aku analisis ini bisa nggak nih kira-kira. Bisa nggak di mentoring sama Iya bisa dong, bisa. Oke. Jadi artinya sebenarnya kalau misalnya kita udah punya keinginan untuk give back to the society and support this government, I think God will give you the way gitu. Selama udah punya hati dan niat itu, usaha dan lain sebagainya lah. Kalau asal punya kemauan itu ya nanti pasti akan ada bertemu jalan-jalan ya. Tapi juga dengan at least adalah basic knowledge juga. Pasti. Jangan datang dengan kondisi yang aku mau doing something tapi we don't know nothing kan, it's impossible to, right? I want to doing something tapi at least sudah ada basic something juga yang udah kita prepare. Oke, Kak Meryl, seneng banget aku hari ini bisa ngobrol panjang lebar sama Kak Meryl. Then I learn a lot also from you, especially like biar bisa belajar satu. Oh ternyata wanita yang begini aja pun she knows that actually what want to do untuk nextnya kayak next 5 years, next 10 years. Selain kita berserah tapi kita tetap memberikan yang terbaik. Mungkin ada satu statement atau closing statement yang pengen di-sharing kepada teman-teman semuanya di show kita kali ini. Tadi karena dibahas ya tentang life and clarity and everything gitu ya, kayak yang aku mau share, yang giving your best and everything gitu. Yang pertama sih menurut aku, you need to find your purpose and find your passion lah, your passion and then your purpose in life. It's gonna make you easier to have a clarity in your life gitu, kayak, dan itu pasti it takes process untuk tahu tujuan hidup, untuk tahu passion kita, untuk tahu what we love to do gitu loh. Karena ketika kita udah find our purpose, it's gonna be easier for us to find our fulfillment, our contentment, dan dan specialty gitu loh. Kita mau ngapain di dunia ini gitu loh. Karena kalau enggak kan, if you're not being specific, lu bakal capek sendiri dan mungkin impactnya nggak akan terlalu bisa berdampak gitu kan. So you have to know yourself, kayak bener-bener you need to know your purpose. Jadi dari situ kamu bisa melangkah ke what you do, kamu tuh bisa tahu jadinya apa yang mau kamu kontribusiin, atau kamu mau berada di circle yang mana, karena circle yang mana ini juga menentukan kan your life as well indeed. Terus yang ketiga tuh ya kayak always give your best gitu kan, kasih yang terbaik ya. Pasti ya berdoa lah, kita selalu berdoa sama Tuhan, minta hikmat dan kebijaksanaan dalam menentukan setiap langkah dan kehidupan kita. Dan setelah itu aku selalu nyampein, you have to give back to the society. Kita always have to pay it forward dengan apa yang udah Tuhan kasih ke kita. We have to pay it forward, be compassionate to other people juga gitu. Karena hidup ini bukan hanya tentang kita aja gitu. Iya. Aku jadi ingat satu movie tentang pay it forward. Kalau kamu mendapatkan kebaikan di dalam diri kamu dan kamu gak perlu bilang terima kasih kepada saya dan kembalikan kepada saya, tapi kamu kembalikan kepada orang lain dengan memberikan sesuatu lebih kepada orang lain. Oh, so amazing, this three message. Thank you so much, Kak Meryl. Thank you, baik, Melissa. untuk teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah menonton. Dan di episode kali ini semoga teman-teman bisa belajar sesuatu dari Kak Meryl Saragi. Yang mana satu hal yang mungkin saya pengen ingetin kepada teman-teman, kalau dari awal sampai akhir, one thing I learned a lot from Kak Meryl, it's always bring the God's name in every situation in your life. Either itu di dalam posisi up and down, karena kita percaya dengan kita memberikan yang terbaik dan menyertakan Tuhan di dalam kehidupan kita, pastinya Tuhan akan memberikan juga yang terbaik. Dan remember, stop listening from the others, judgment from the others. Kamu pasti tahu yang terbaik untuk diri kamu, as long as you always give the best and remember give back to the society. Sampai jumpa di episode berikutnya di Lisa Chang Show. Like usual, sharing is caring, but it's more than that. Sharing, it's a life changing. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.